Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud yang pertama kali melafazkan Al-Quran dengan suara merdu. Sebelum Rasulullah memasuki rumah Arkam, Abdullah bin Mas'ud sudah beriman kepada beliau dan menjadi orang keenam yang memeluk Islam serta mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dia termasuk dalam kelompok pertama yang memeluk Islam. Abdullah bin Mas'ud menceritakan pertemuan pertamanya dengan Rasulullah sebagai berikut. Di saat itu saya masih muda, menggembalakan kambing milik Uqbah bin Mu'aid. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abu Bakar dan bertanya, "Hai anak muda, apakah kamu memiliki susu untuk kami minum?" Saya menjawab, "Saya adalah orang yang dipercaya dan tidak bisa memberikan minuman kepada kalian berdua." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya, apakah kamu memiliki kambing betina yang mandul, yang belum dikawinkan oleh pejantan?" "Ada," jawabku. Kemudian saya membawanya kepada mereka. Nabi mengikat kaki kambing itu dan menyapu susunya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba, susu itu mengalir deras. Lalu Abu Bakar membawakan sebuah batu cekung yang digunakan Nabi untuk menampung susu. Abu Bakar minum, dan saya pun turut minum. Setelah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada susu, "Kempislah," dan susu itu pun kempis. Setelah kejadian itu, saya mendatangi Nabi dan berkata, "Ya, ajarkanlah doa itu kepadaku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu akan menjadi seorang yang berilmu." Betapa heran dan takjubnya Ibnu Mas'ud saat ia menyaksikan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh dan utusannya yang terpercaya berdoa kepada Tuhannya sambil memerah susu dari hewan yang sebelumnya tidak pernah menghasilkan susu, tiba-tiba mengeluarkan anugerah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa susu murni yang lezat untuk diminum. Pada saat itu, ia belum menyadari bahwa peristiwa yang disaksikannya hanya merupakan mukjizat yang paling ringan dan tidak seberapa, dan bahwa tidak lama lagi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung ini, ia akan menyaksikan mukjizat yang akan mengguncang dunia dan memenuhinya dengan petunjuk serta cahaya. Bahkan pada saat itu, ia juga belum mengetahui bahwa dirinya sendiri, yang saat itu masih seorang remaja yang lemah dan miskin, yang bekerja sebagai penggembala kambing milik Uqbah bin Mu'aid, akan menjadi bagian dari mukjizat ini, yang setelah dibentuk oleh Islam menjadi seorang beriman, akan mengalahkan kesombongan orang-orang Quraisy dan menundukkan tirani para pemimpin mereka. Maka dia, yang sebelumnya tak berani melintas di depan seorang pembesar Quraisy tanpa merendahkan kepala dan melangkah cepat, kini setelah memeluk Islam, berdiri di hadapan majelis bangsawan di samping Ka'bah. Semua pemimpin dan tokoh Quraisy berkumpul, dan dia pun berdiri di hadapan mereka, mengalunkan suara merdunya yang penuh ketertarikan, membacakan wahyu ilahi dari Al-Quran yang mulia. Bismillahirrohmanirrohim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia, yang mengajarkan kepadanya penjelasan matahari dan bulan berjalan menurut perhitungan, dan tumbuhan serta pohon-pohonan tunduk sujud kepadanya. Kemudian, ia melanjutkan bacaannya, sementara para pemuka Quraisy terpesona, tidak percaya akan apa yang mereka lihat dan dengar, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa orang yang menantang kekuasaan dan kesombongan mereka, hanyalah seorang pekerja upahan di antara mereka, seorang penggembala kambing milik salah satu bangsawan Quraisy, yaitu Abdullah bin Mas'ud, seorang yang miskin dan rendah. Mari kita dengarkan keterangan dari saksi mata yang menggambarkan peristiwa yang sangat menarik dan menggugah ini. Orang tersebut tidak lain adalah Zubair, yang berkata, yang pertama kali membaca Al-Quran dengan keras di Mekah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari, para sahabat Rasulullah berkumpul dan berkata, "Demi Allah, orang-orang Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran ini dibacakan dengan keras di hadapan mereka. Siapa di antara kita yang bersedia membacakannya kepada mereka?" Lalu Ibnu Mas'ud berkata,
Saya. Mereka berkata, kami khawatir akan keselamatanmu. Kami menginginkan seorang pria yang memiliki kerabat yang akan melindunginya dari orang-orang yang bermaksud jahat. Namun Ibnu Mas'ud menjawab, biarkanlah saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membela. Kemudian, Ibnu Mas'ud mendatangi kaum Quraisy pada waktu duha, saat mereka berkumpul di balai pertemuan. Berdiri di panggung, ia membaca, Bismillahirrohmanirrohim, dengan suara keras, Ar-Rahman alamal Quran. Sambil menghadap mereka, ia melanjutkan bacaannya. Mereka memperhatikan sambil bertanya-tanya, apa yang dibacakan oleh anak Ummu Abdin itu? Sungguh, apa yang dibacakannya adalah bacaan Muhammad. Mereka bangkit, mendekati dan memukulinya, sementara Ibnu Mas'ud terus membaca hingga batas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Setelah itu, dengan wajah dan tubuh yang lebam, ia kembali ke para sahabat. Mereka berkata, inilah yang kami khawatirkan akan terjadi padamu. Ibnu Mas'ud berkata, sekarang, tidak ada yang lebih mudah bagiku daripada menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan jika kalian menginginkannya, saya akan mendatangi mereka lagi dan melakukan hal yang sama besok hari. Mereka menjawab, cukuplah sudah, kamu telah membacakan kepada mereka apa yang menjadi tabu bagi mereka. Memang, saat Ibnu Mas'ud terkejut melihat susu kambing yang tiba-tiba berlimpah sebelum waktunya, ia belum menyadari bahwa ia bersama teman-temannya yang sepenanggungan dari kalangan miskin akan menjadi salah satu mukjizat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka bangkit membawa panji-panji Allah dan dengan itu menguasai cahaya siang dan sinar matahari. Ia tidak tahu bahwa saat itu sudah dekat. Sungguh, secepat itulah hari tiba dan lonceng waktu telah berbunyi. Remaja buruh miskin yang terlunta-lunta itu tiba-tiba menjadi mukjizat di antara mukjizat-mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah hiruk-pikuk dan perlombaan kehidupan, dia bukanlah pusat perhatian. Bahkan di tempat yang terpencil sekalipun, dia tidak mendapat tempat. Tidak ada ruang baginya di antara orang-orang kaya, juga tidak di lingkaran para ksatria yang berani, atau di barisan orang-orang berpengaruh. Dalam hal kekayaan, dia tidak memiliki apa-apa, dalam hal penampilan, dia kecil dan kurus, dan dalam hal pengaruh, statusnya sangat rendah. Namun, sebagai ganti dari kemiskinannya, Islam telah memberinya kekayaan yang berlimpah dan hasil yang besar dari harta Kisra dan gudang Kaisar. Sebagai ganti dari tubuhnya yang kurus dan fisik yang lemah, dia diberi kehendak baja yang mampu menaklukkan para penguasa dan turut serta dalam mengubah arah sejarah. Dan untuk menyeimbangkan nasibnya yang terabaikan, Islam telah memberinya pengetahuan, kehormatan, dan keteguhan yang menonjolkan dia sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah umat manusia. Sungguh, pandangan jauh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meleset ketika beliau berkata kepadanya, "Kamu akan menjadi seorang pemuda terpelajar." Ia telah diajari oleh Tuhannya hingga menjadi faqih atau ahli hukum umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menjadi tulang punggung bagi para hufad Al-Quranul Karim. Tentang dirinya, ia pernah berkata, "Saya telah menghafal 70 surat Al-Quran yang saya dengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang menandingi saya dalam hal ini." Dan tampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya anugerah karena keberaniannya mempertaruhkan nyawa untuk mengumandangkan Al-Quran secara terang-terangan dan menyebarkannya ke seluruh penjuru kota Mekah di saat siksaan dan penindasan merajalela. Oleh karena itu, dia menganugerahkan kepadanya bakat istimewa dalam membawakan bacaan Al-Quran dan kemampuan luar biasa dalam memahami arti serta maksudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat kepada para sahabat untuk menjadikan Ibnu Mas'ud sebagai teladan. Dengan sabdanya, "Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin." Beliau juga mewasiatkan agar mereka mencontoh bacaannya dan mempelajari cara membaca Al-Quran darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan,
hendaklah ia mendengarkannya dari Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin. Sungguh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lama menyenangi bacaan Al-Quran dari mulut Ibnu Mas'ud. Pada suatu hari, beliau memanggilnya dan berkata, "Bacakanlah kepadaku." Hai Abdullah Ibnu Mas'ud bertanya, "Haruskah aku membacakannya kepada Anda, wahai Rasulullah, padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Anda?" Rasulullah menjawab, "Saya ingin mendengarnya dari mulut orang lain." Maka Ibnu Mas'ud pun membacanya, dimulai dari surat An-Nisa, hingga sampai pada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Maka bagaimana jadinya bila kami jadikan dari setiap umat itu seorang saksi, sedangkan kami jadikan sebagai saksi bagi mereka." Ketika orang-orang kafir yang mendurhakai Rasul berharap agar mereka dapat disamakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan pembicaraan mereka dengan Allah. Surat An-Nisa ayat 41-42. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat menahan tangisnya. Air mata beliau mengalir dan dengan tangannya memberi isyarat kepada Ibnu Mas'ud yang berarti, "Cukuplah sudah, hai Ibnu Mas'ud." Pada suatu ketika, Ibnu Mas'ud juga pernah menyebut-nyebut tentang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Beliau berkata, "Tidak ada satupun dari Al-Quran yang diturunkan, kecuali saya mengetahui tentang peristiwa apa ia diturunkan. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui tentang kitab Allah daripada saya. Jika saya tahu ada seseorang yang bisa dicapai dengan berkendaraan unta dan ia lebih tahu tentang kitabullah daripada saya, pasti saya akan menemuinya. Namun, saya bukanlah yang terbaik di antara kalian." Keistimewaan Ibnu Mas'ud ini telah diakui oleh para sahabat. Amirul Muminin Umar berkata tentangnya, "Sungguh, ilmunya tentang fikih sangat luas." Dan Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Jangan tanyakan kepada kami tentang suatu masalah, selama guru ini berada di antara kita, dan bukan hanya keunggulannya dalam Al-Quran dan ilmu fikih saja yang patut dipuji, tetapi juga keunggulannya dalam kesalehan dan ketakwaan." Hudzaifah berkata tentangnya, "Tidak ada seorang pun yang saya lihat lebih mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam cara hidup, perilaku, maupun ketenangan jiwanya, daripada Ibnu Mas'ud." Dan orang-orang yang dikenal dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama-sama mengetahui bahwa putra dari Ummi Abdin adalah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, serombongan sahabat berkumpul di hadapan Ali karamallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya, lalu mereka berkata kepadanya, "Wahai Amirul Muminin, kami tidak melihat orang yang lebih berbudi pekerti, lebih lemah lembut dalam mengajar, lebih baik pergaulannya, dan lebih syali daripada Abdullah bin Mas'ud." Ali berkata, "Saya minta kalian bersaksi kepada Allah, apakah ini benar-benar tulus dari hati kalian?" "Benar," jawab mereka. Ali berkata lagi, "Dia Allah, saya mohon engkau menjadi saksinya, bahwa pendapat saya mengenai dirinya sama seperti apa yang mereka katakan itu, atau bahkan lebih baik lagi. Sungguh, telah dibacanya Al-Quran, maka dihalalkannya yang halal dan diharamkannya yang haram, seorang yang ahli dalam soal keagamaan dan luas ilmunya tentang as-sunnah." Pada suatu hari, para sahabat berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata, "Sungguh, ketika kita terhalang, dia mendapat berkah, dan ketika kita bepergian, dia menyaksikan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Mereka bermaksud bahwa Abdullah sangat beruntung karena sering berada dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah keistimewaan yang jarang dimiliki orang lain. Dia sering masuk ke rumah Rasulullah dan menjadi teman duduknya. Lebih dari itu, dia menjadi tempat Rasulullah mengadu dan mempercayakan rahasia, sehingga dia mendapat julukan peti rahasia. Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Setiap kali saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti Ibnu Mas'ud ada bersamanya." Sebab utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi beliau adalah karena kesalehan dan kecerdasan,
serta keagungan jiwa yang dimilikinya. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang beliau, jika saya harus menunjuk seorang amir tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, maka yang akan saya pilih adalah Ibnu Ummi Abdin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat kepada para sahabatnya, "Peganglah teguh ilmu dari Ibnu Ummi Abdin." Karena kasih sayang dan kepercayaan ini, beliau diperkenankan untuk berinteraksi dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan hak istimewa yang tidak diberikan kepada yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Saya izinkan kamu bebas dari tabir hijab." Ini merupakan persetujuan bagi Ibnu Mas'ud untuk memasuki rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kapan saja, siang atau malam. Para sahabat berkata, sementara kita terhalang, ia diberi izin, dan sementara kita bepergian, ia menyaksikan. Dan memang, Ibnu Mas'ud pantas mendapatkan keistimewaan ini. Meskipun keakraban ini memberinya banyak keuntungan, Ibnu Mas'ud menjadi semakin khusyuk, hormat, dan sopan santun. Mungkin gambaran yang tepat tentang akhlaknya adalah sikapnya ketika menyampaikan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya. Meskipun jarang, setiap kali ia mengucapkan, saya mendengar Rasulullah menyampaikan hadits dan bersabda, tubuhnya bergetar hebat, dan ia tampak sangat gugup dan gelisah. Hal ini disebabkan oleh ketakutannya akan keliru, sehingga salah menempatkan kata-kata. Mari kita dengarkan bagaimana teman-temannya menggambarkan gejala-gejala ini. Amr bin Maimun berkata, saya sering berkunjung ke rumah Abdullah bin Mas'ud selama setahun, dan selama itu, saya tidak pernah mendengarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu hadits yang ia sampaikan suatu hari. Dari mulutnya terucap, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia tampak gelisah dan keringat bercucuran dari keningnya. Kemudian ia mengulangi, kira-kira demikianlah sabda Rasulullah. Alqamah bin Qais menceritakan, biasanya Abdullah bin Mas'ud berpidato setiap Kamis sore untuk menyampaikan hadits. Tidak pernah saya dengar ia mengucapkan, telah bersabda Rasulullah, kecuali sekali saja. Pada saat itu, saya melihat ia bersandar pada tongkatnya, yang bahkan ikut bergetar dan bergerak-gerak. Masruq juga menceritakan tentang Abdullah, berkata, pada suatu hari, Ibnu Mas'ud menyampaikan sebuah hadits, katanya, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ia menjadi gemetar, dan pakaiannya pun ikut bergetar. Kemudian ia berkata, atau kira-kira demikian, atau kira-kira seperti itulah. Sampai disinilah ketelitian, penghormatan, dan penghargaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain menjadi bukti ketakwaannya, ketelitian dan penghormatan ini juga merupakan tanda kecerdasannya. Orang yang lebih sering bergaul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penilaiannya terhadap kemuliaan Rasulullah lebih tepat. Dan itulah sebabnya, adab sopan santunnya terhadap Rasulullah ketika beliau masih hidup, begitu pula kenangan kepada beliau setelah wafatnya, merupakan adab sopan santun yang unik dan tidak ada bandingannya. Ibnu Mas'ud tidak pernah ingin berpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik saat menetap maupun dalam perjalanan. Ia telah berpartisipasi dalam peperangan dan pertempuran. Perannya dalam Perang Badar meninggalkan kenangan yang tak terlupakan, yaitu kejatuhan Abu Jahal oleh serangan pedang kaum muslimin pada hari yang mulia itu. Para khalifah dan sahabat Rasul mengakui posisinya, sehingga ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai bendaharawan di kota Kufah. Saat mengirimnya, ia berkata kepada penduduk, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, saya lebih mengutamakan kalian daripada diri saya sendiri, maka ambillah dan pelajarilah ilmu darinya. Dan penduduk Kufah telah mencintainya, suatu hal yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya atau yang setara dengannya. Sungguh, kesatuan penduduk Kufah untuk mencintai seseorang adalah sesuatu yang mirip dengan mukjizat.
Hal ini karena mereka biasanya suka memberontak dan menentang. Mereka tidak tahan menghadapi situasi yang sama, dan tidak mampu hidup selalu dalam keamanan dan ketenangan. Dan karena cinta mereka yang begitu besar terhadapnya, mereka bahkan berkerumun dan mendesaknya ketika Khalifah Utsman hendak membebaskannya dari jabatan. Mereka berkata, "Ya tetaplah Anda di sini bersama kami, jangan pergi, kami siap melindungi Anda dari segala bencana yang mungkin menimpa." Namun, dengan kata-kata yang mencerminkan keagungan jiwa dan ketakwaannya, Ibnu Mas'ud menjawab, "Saya harus patuh kepadanya, karena akan ada banyak peristiwa dan fitnah yang muncul, dan saya tidak ingin menjadi orang yang membuka pintu bagi hal tersebut." Pendirian yang mulia dan terpuji ini mengungkapkan hubungan antara Ibnu Mas'ud dan Khalifah Utsman. Terjadi perdebatan dan perselisihan yang semakin sengit di antara mereka, hingga gaji dan tunjangan pensiun Ibnu Mas'ud ditahan dari Baitul Mal. Meskipun demikian, tidak ada sepatah kata pun yang buruk keluar dari mulut Ibnu Mas'ud tentang Utsman. Ia berdiri sebagai pembela dan memberi peringatan kepada rakyat ketika persekongkolan di masa Utsman meningkat menjadi pemberontakan. Ketika berita percobaan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman sampai ke telinganya, ia mengucapkan kata-kata terkenal, "Jika mereka membunuhnya, maka tidak akan ada orang yang setara dengannya untuk diangkat sebagai khalifah." Sementara itu, di antara teman-teman Ibnu Mas'ud, ada yang berkata, "Saya tidak pernah mendengar Ibnu Mas'ud mengucapkan satu kata pun yang menjelekkan Utsman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hikmah kepadanya, sebagaimana Dia telah memberinya sifat takwa. Dia memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke dalam dan mengungkapkannya dengan cara yang menarik dan tepat." Mari kita dengarkan perkataannya yang menggambarkan kesimpulan hidup yang luar biasa dari Umar dengan kata-kata yang singkat namun padat dan mengagumkan. Dia berkata, "Islamnya adalah kemenangan, hijrahnya adalah pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat." Berbicara tentang apa yang dikatakan orang sekarang tentang relativitas waktu, dia berkata, "Bagi Tuhan kalian, tidak ada siang dan malam. Cahaya langit dan bumi bersumber dari cahayanya." Dia juga berbicara tentang pekerja dan pentingnya meningkatkan budaya kaum pekerja. Dia berkata, "Saya sangat membenci melihat seorang pria yang menganggur tanpa usaha untuk dunia ini, apalagi untuk akhirat." Di antara kata-katanya yang terkenal adalah, "Kekayaan yang terbaik adalah kekayaan hati, bekal yang terbaik adalah takwa, kebutaan yang terburuk adalah kebutaan hati, dosa yang terbesar adalah berbohong, usaha yang terjelek adalah mengambil riba, makanan yang terburuk adalah memakan harta anak yatim. Siapa yang memaafkan akan dimaafkan oleh Allah, dan siapa yang mengampuni akan diampuni oleh Allah." Inilah gambaran singkat tentang Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kilasan dari kehidupan yang besar dan kuat yang dilaluinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan agamanya. Dia adalah pria yang bertubuh kecil seperti burung merpati, kurus dan pendek, sehingga tingginya hampir sama dengan orang yang sedang duduk. Kedua betisnya yang kecil dan kempis tampak saat ia memanjat dan memetik dahan pohon arak untuk membuat sikat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tertawa melihat betisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jika kalian menertawakan betis Ibnu Mas'ud, padahal di sisi Allah, keduanya lebih berat dari gunung Uhud. Sungguh, dia adalah orang yang berasal dari keluarga miskin, seorang buruh upahan yang kurus dan diremehkan, namun keyakinan dan imannya menjadikannya salah satu imam dalam kebaikan, petunjuk, dan cahaya. Dia telah diberi taufik dan nikmat oleh Allah, yang membuatnya termasuk dalam kelompok 10 sahabat Rasul pertama yang masuk Islam. Mereka yang semasa hidupnya telah diberi kabar gembira akan mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Dia terlibat dan tidak pernah absen dalam setiap perjuangan yang berakhir dengan kemenangan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta di masa para khalifah setelah beliau. Ia juga menyaksikan 2 imperium dunia membuka pintunya, tunduk dan patuh, kepada panji-panji Islam dan ajarannya.
Dia juga menyaksikan berbagai jabatan yang tersedia, menanti umat Islam untuk mendudukinya, serta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di depan mereka. Namun, tidak ada yang mampu menggoyahkan atau membuatnya lupa dari janji yang telah diucapkannya kepada Allah dan Rasul-Nya, atau menghalangi dia dari jalur hidup dan ketekunan dalam ibadah yang penuh dengan khusyuk dan tawadhu. Di antara semua keinginan dan aspirasi hidup, tidak ada yang menarik hatinya selain satu hal yang selalu dirindukan, yang menjadi pembicaraan dan nyanyian hatinya, serta menjadi impian untuk diraih. Mari kita dengarkan dia sendiri menceritakan tentang hal itu. Aku terbangun di tengah malam, saat itu aku mengikuti Rasulullah dalam perang Tabuk. Kemudian aku melihat cahaya api di pinggir perkemahan, dan aku mendekat untuk melihatnya. Ternyata Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar, yang sedang menggali kubur untuk Abdullah Zulbijadain Al-Muzani yang telah meninggal. Rasulullah berada di dalam lubang kubur, sementara Abu Bakar dan Umar menyerahkan jenazah kepadanya. Rasulullah berkata, "Dekatkanlah saudara kita ini kepadaku." Mereka pun menyerahkannya. Dan ketika jenazah diletakkan di lahat, beliau berdoa, "Ya Allah, aku telah ridha kepadanya, maka ridhoilah dia." Betapa baiknya jika aku yang menjadi pemilik kuburan ini. Nah, itulah satu-satunya cita-cita yang diharapkan dan diimpikan selama hidupnya. Dan seperti yang Anda ketahui, ia tidak pernah mencari kesempatan untuk mendapatkan apa yang banyak dikejar dan diperebutkan orang lain, seperti kemuliaan, kekayaan, pengaruh, atau jabatan. Hal ini semata-mata karena cita-citanya adalah cita-cita seorang tokoh yang memiliki hati yang mulia, jiwa yang besar, dan keyakinan yang teguh. Seorang tokoh yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tuntunan dari Al-Quran, dan pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.